Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Tiki Podcast sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin, kami sekeluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian yang berada di luar sana juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Kesha Danda Putri Ahmad yang insya Allah akan bersamai kalian dalam acara baru podcast santri yang akan ditayangkan secara perdana. Acara baru ini yang saya harapkan dapat memberikan impact yang positif untuk kalian serta bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Nah, di podcast kali ini tuh kita bakal bahas apaan sih? Yang pastinya podcast kali ini tuh nggak jauh-jauh dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan sendiri tuh apa? Bulan Ramadan ialah bulan penuh kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bulan di mana seorang muslim menjalankan kewajibannya sebagai bentuk ketaatan serta kepatuhan kepada Tuhannya. Nah, di podcast kali ini tuh pasti kan sekarang kan bertepatan dengan bulan Ramadan. Kita kan salah satu amal ibadah yang dilakukan ketika bulan Ramadan ialah puasa. Nah, ibarat berkendara nih, kita kan harus tahu nih rambu-rambu lalu lintas supaya kita tuh bisa selamat sampai tujuan. Sama, ketika kita melakukan amal ibadah, salah satunya puasa nih, kita kan harus tahu nih hukum-hukum puasa. Supaya tuh kita tuh nggak bingung kalau pas puasa aku ngelakuin ini boleh nggak ya? Aku ngelakuin ini puasaku batal apa enggak ya? Nah, karena itu kita bakal bahas bareng-bareng dengan seorang narasumber, ialah seorang guru tafid yang mengajar di Pondok Pesantren Tahfidz Putri Darul Quran. Langsung aja kita kenalan sama beliaunya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eca. Bagaimana kabarnya, Sada? Alhamdulillah baik. Nah, sebenarnya yang Sada, saya tuh ada titipan. Kemarin tuh habis ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak kan. Iya. Nah, kalau puasa itu ada di mana keadaan itu kita tuh bingung. Jadi ini tuh boleh nggak dilakuin waktu puasa? Apa dia tuh membatalkan atau enggak? Gitu. Nah, saya mau tanya ke Sada nih. Ya apa? Salah satunya nih, yang menurut saya tuh paling penting untuk dibahas nih ya, Sada. Ketika kita sedang puasa, kita tuh boleh nggak ngupil waktu puasa tuh? Oh iya. Oke ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eca atas waktunya. Kali ini ada beberapa persoalan furu'iyah. Kalau dalam fikih itu dikatakan persoalan furu'iyah, yakni persoalan cabang fikih, diantaranya adalah ngupil Mbak Eca ya. Karena memang sekarang cuacanya kan seperti ini, banyak yang pilek dan sebagainya. Belum lagi ada anak yang kebiasaannya ngupil, ada nggak sih? Pasti ada. Ada. Tapi memang perlu ada beberapa problem solving karena terkait ibadah. Kalau antara batal dan tidak, ketika batal ya berarti nanti kodok dong kan gitu. Iya. Jadi sebelum saya sampaikan nanti Mbak Eca ya. Nanti kita konsepnya belajar bareng-bareng Mbak Eca ya. Jadi kita review apa yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita dapat. Ya. Kalau kita mengkaji dari beberapa kitab literatur fikih yang sudah ada, diantaranya di karangan Imam Abu Qasim Al-Ghazi, itu dalam kitab Fathul Qoribnya mengatakan bahwa kayaknya di sini ketepatan di Darul Quran, ya. Tingkat Madin Ulia itu mata pelajarannya wajib itu Fathul Qorib. Di dalamnya Imam Abu Qasim Al-Ghazi menyebutkan bahwa walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a. Tentu sebelum kita menuju ke pokok permasalahan yang ada itu Mbak Eca ya. Karena pertanyaannya itu terkait batal enggak ya puasanya gitu kan. Kita harus mengkaji ulang tentang apa saja perkara yang membatalkan puasa gitu ya. Kalau sudah ketemu itu nanti ternyata ini ya, itu nanti ketemu jawabannya. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa, di situ disebutkan. Yang pertama itu mawasala bihi amdan ilal jaufi. Jadi ada perkara yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu di lubang, jauh lubang.
secara disengaja. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Eja, lubangnya apa saja ya kan Ya, gitu ketemunya. lubangnya apa saja? Lubangnya apa saja ya gitu. Lubangnya itu kalau di dalam fikih itu ada 5 yang dapat membatalkan puasa. Ada mulut, ini yang sudah apa ya? Sudah umum. Sudah Ya. masyhur lah, kita semua mengenal bahwa oh ketika makan, ketika minum tentu itu akan membatalkan puasa. Mulut, yang kedua ada hidung, kemudian lagi ada telinga, ubul itu jalan depan, kemudian dubur ada jalan belakang. Tentu dari kelima lubang ini Mbak Eca, ketika ada sesuatu yang masuk di dalam lubang maka batal gitu. Maka batal, otomatis batal. Namun kembali ke pertanyaan Mbak Eca tadi ya, kalau misalkan ngupil bagaimana Ustazah ya, batal apa enggak ya kan gitu. Jadi ketika kita ngupil berarti poinnya adalah di lubang hidung. Tentu harus kita ketahui bahwa ternyata di beberapa lubang itu ada batasan-batasan bagaimana sampai mana sih bisa membatalkan puasa. Kalau misalkan kita ngupil itu kan gini Mbak Eca. Ada istilahnya muntahal khaysum itu pangkal dari hidung. Jadi agak sejajar di mata sih ini. Batasannya apa? Batasannya ketika misalkan kita gini, kemasukan air, terus kayak perih nyegrak gitu, pernah nggak sampean? Pernah. Nah, itu batasan muntahal khaysum yang kemudian ketika ada sesuatu masuk di situ batal. Ketika masih di sini sih no problem, enggak masalah. Jadi puasa tetap lanjut, enggak batal. Jadi misalkan ini kabar gembira yang suka ngupil maksudnya enggak maksudnya misalkan ada ngupil ini batal enggak sih, ini perlunya kita ngaji. Kadang kayak mempersulit diri. Iya. Enggak berani ngupil sama sekali sampai maghrib. Itu berapa jam itu sudah kan? Kalau misalkan kita nggak tahu hukumnya ketemunya ya kayak mempersulit diri, sebenarnya boleh, cuma jangan sampai ada tanda kutip sampai dengan muntahal khaysum sini. Sampai Kalau batas ini. Kita kasih contoh kalau sampai muntahal khaysum itu kayak kemarin waktu Covid itu kan ada swab, Mbak Ija ya. Swab itu kan memasukkan di sampai sini itu kan perih sampai sini tuh. Sama muntahal khaysum itu baru bisa membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar ngupil enggak sih. Seperti itu kurang lebihnya wallahu a'lam nanti. Ya. Bisa. Terus yang selanjutnya nih Sada, kalau misalkan ada orang itu kebiasaan kalau dia tuh lagi kalau lagi gugup misalnya, Iya. dia tuh gigit-gigit jarinya gitu, gigit kuku gitu. Oh itu waktu puasa. Ya waktu puasa dia tuh gugup kan. Iya. Misalnya ada presentasi terus dia gugup, terus dia tuh gigit-gigit jari udah kayak kebiasaan gitu loh Sada. Nah kalau pas puasa nih hukumnya tuh gimana Sada? Banyak nggak sih yang seperti itu? Nggak, sedikit ya mungkin. Nggak kayak ngupil jarang, tadi. cuman ada Jarang ya. Ya. Oke. Sebenarnya sederhana Mbak Eca. Kita kembali ke poin yang pertama. Ini yang kita bahas kayaknya pertanyaan sampean ini lubang-lubang gitu. Kayaknya lebih permasalahannya lubangnya beda gitu. Iya. Yang tadi kita bahas tentang ngupil, yang kita bahas poinnya adalah lubang hidung. hidung. Iya. Sekarang lubang lagi nih. Ini lubang kalau misalkan kita itu gigit jari otomatis itu yang kita bahas adalah lubang mulut. Lubang mulut juga seperti hidung tadi ada batasan-batasan bagaimana sesuatu itu masuk di mulut sampai mana sih yang dapat membatalkan puasa gitu. Ada istilahnya kalau di mulut itu kan ada hulkum ini tenggorokan. Iya. Indara halki itu kalau Mbak Eca kalau di ilmu tajwid. Itu ada hulkum kalau perkara atau sesuatu itu masuk ke hukum itu otomatis puasa batal. Iya, puasa batal. Batasannya apa sih? Batasannya gini. Kalau misalkan kita bilang atau mengatakan kho gitu ya, kho. Iya. Itu kan ya ini batasannya. Kalau misalkan enggak sampai situ ya no problem. Lanjut puasa kan. Jadi ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Oke, enggak masalah kalau misalkan enggak ada batalnya puasa selama kukunya tidak ditelan Mbak Eca. Ditelan enggak kalau misalkan gini kan enggak Nggak tahu ya, bukan saya soalnya. Iya, enggak sampai ditelan. Itu enggak apa-apa. Jadi ada di dalam Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu' ala Syarahil Muhadzab ini mengatakan ibtila'ur riqi la yafturu bil ijma'. Jadi
ketika kita menelan ludah itu puasa tidak batal. Itu sudah kesepakatan ulama. Ya. Jadi sebenarnya gini, ada tanda kutip sebenarnya kalau misalkan kita menengok lagi di perkara yang membatalkan puasa itu enggak ada kan. Perkara yang membatalkan puasa dicari itu kan Ya, enggak ada poin itu, tapi kita menganalogikan ketika kuku ini kalau gini sih sebenarnya enggak masalah. Yang jadi masalah atau misalnya seperti ini. Imam Nawawi pernah menganalogikan dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Ada seorang penjahit yang kemudian membasahi benangnya dengan itu, biasanya kan gitu ibu-ibu kita itu. Kemudian setelah dibasahi kita masukkan ke jarum. Itu enggak apa-apa selama tidak ada, ya kayak tadi kuku tadi, selama tidak ada basah yang terpisah. Bisa dianalogikan seperti itu. Ketika kita gigit jari gini Mbak Eja, no problem, enggak apa-apa. Tapi ketika kemudian bolak-balik misalnya seperti ini, jari ini kita keluarkan, otomatis posisinya ada yang basah, ada yang tidak. Jadi jawabannya di sini ditafsir. Ketika ini basah, jadi maka dimasukkan lagi, otomatis itu memasukkan air ludah ini masuk kembali, yang otomatis sedianya itu sudah keluar. Ya. Ini juga ditafsir ulama, ada yang batal, ada yang tidak. Tapi yang terpenting pada intinya bahwa itu tidak membatalkan puasa selama perkara itu tidak masuk ke hulqum atau tenggorokan. Jika masuk ke tenggorokan itu membatalkan puasa. Jadi itu ada suatu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesulitan itu akan menarik ke kemudahan. Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan, kemudian dikit-dikit batal, batal. Puasa aja sudah alhamdulillah kan gitu. Berarti istilahnya Islam itu indah ya, Sob? Iya, betul ya. Nah, kita kan udah tahu nih, ternyata kalau kita ngupil itu tuh boleh guys, dan dia tuh nggak membatalkan puasa. Cuman kita tuh harus tahu batasannya. Jadi ternyata tuh ada yang namanya lubang luar dan ada lubang dalam. Berarti kalau ngupil tuh jangan sampai ke dalam-dalam gitu, biar kita itu tetap terjaga ya, Sadaya. Iya. Nah, kayaknya pembahasan kita cukup sampai di sini. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya mohon maaf, kami mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.